Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Perjalanan Syahwu. Para sahabat, subscriber Perjalanan Syahwu hari ini mengunjungi makom salah satu raja yang arif bijaksana di wilayah Tatar Panjang. Beliau adalah Eyang Prabu Cakradewa. Siapa beliau? Bagaimana beliau? Yuk ikuti Perjalanan Syahwu. Stay tune di Perjalanan Syahwu. Dalam kisah Beban Panjalu, Prabu Cakradewa merupakan putra Lembu Sampulur I dan cucu Prabu Sanghyang Rangga Gumilang. Pekilasan Prabu Cakradewa berada di Cipanjalu sebelah utara Situlengkong. Beliau adalah raja adil dan bijaksana, menjadikan Panjalu makmur dan disegani. Beristri Ratu Sari Kidang Palancur. Beliau memiliki 6 orang anak, yang salah satunya nanti menjadi raja besar Panjalu. Beliaulah Cakradewa. Cakra ciri dewa dewek. Intina embung di dewa-dewa, dengan kadewa, alim di perdewa. Itulah itu. Beliau berkeinginan pada masa tuanya nanti beliau lengser ke Prabon Ngadeg Pandita menjadi petapa di hutan Cipanjalu, meninggalkan segala urusan duniawi. Kapung Gonte di dia teman-teman. Ia dipakai sebagai ngabegawan. Jadi ayo ngabegawan. Pos kebutuhan kita ke kerajaan, pos kebutuhan keluarga kudanya, pos periode naon-naon. Anjena ngabegawan di tempat di kapilan. Nah, dilihat dari segi kacamata agama Islam bukan lagi ngabegawan, tapi dia menjalankan ilmu tasawuf, berani menyendiri di depan belantara tirakat. Di sana dapat pulau Cipanjalu yang kebetulan airnya saat ini sedang kering. Saat ini kita berada di Patilasan Eyang Cakradewa. Kondisi kulanya saat ini lagi kering. Dan kula ini kadang-kadang memang ketika meluap itu bisa melebihi kula ini. Ketika kering ya udah kering. Konon air di Kulah Cipanjalu ini tidak bisa diprediksi kapan datang dan Memang dari perginya. dulu. Semua ini tidak terlepas dari kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masuk gua. Itu. Air di kawah ini di Cipanjang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Kadang-kadang musim hujan kering, musim kemarau gitu. Soalnya bersamaan dengan kejadian waktunya lamanya atau Prabu Sanghyang Cakradewa mengucurkan air jam-jam di salah satu tempat di Pasir Jambu. Nah, Situlengkong sekarang gayungnya dilemparkan pas ke sini. Makanya gayung bumbas kan susah dan bisa dilihat setiap penjarahan yang namanya air keramat atau air kehuripan pasti pengeluarannya baik ke solokan ataupun ke drainase. Kalau ini bukan masuk lagi ke lubangnya. Ya, entah kemana. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Betul. Oh, keunikannya gitu. Steril lah, steril. Prabu Cakradewa menyerahkan tahta kepada anak tertuanya, Lembu Sampulur II. Walaupun Lembu Sampulur II tidak lama memerintah, mendirikan kerajaan baru di Gunung Tampomas, Sumedang. Dan tahta kerajaan Panjalu diserahkan kepada adik Lembu Sampulur II, Prabu Boros Ngora. Teman-teman Perjalanan Syahwu, hari ini kita bersama dengan Pangking, juru kunci dari Cipanjalu, Keramat Cipanjalu, Patilasan Eyang Cakradewa. Pangking, siapakah Eyang Cakradewa itu? Aduh, ini sosok Raja Panjalu tempo dulu lah. Beliau mungkin sebagai raja yang membawa masa kejayaan Panjalu tempo dulu. Dan beliau mempunyai keturunan 6
bisa di itu yang pertama Sang Hyang Lembu Sampulur yang ditampa Mas Sundang, yang kedua Prabu Sang Hyang Dorosmora, yang ketiga Sang Hyang Panji Barani, yang keempat Ratu Naga Runting, yang kelima Nyimas Mang Prangkan Sanarta Swayang, yang keenam Dewi Putri Punitagung. Nah, dari sosok keenam anak itu menurunkan keturunan, ada yang di Galuh, ada yang di Pajajaran, ada yang di Majapahit dan sebagainya di kerajaan-kerajaan setelah terbentuknya kerajaan Panjalu. Nah, secara turun-temurun nama Panjalu dulunya kerajaan dengan peradaban budaya pada saat itu menjadi Padaleman dan kabupaten, dan sekarang masih dipertahankan dengan peradaban budaya nama kecamatan. Nah itu, sedangkan Cipanjalunya di wilayah ini itu aja. Ini kebetulan ada saudara dari Panjalu Kediri. Iya. Nah, Pangking, kira-kira hubungan antara Panjalu Ciamis dengan Panjalu Kediri menurut Pangking Ada. Memang sosoknya itu dari keturunan Gunung Bitung dan Gunung Sawang. Bukan yang menurunkan keturunan di sini, yaitu dari Ratu Permanadewi adalah Lembu Sampulur, dan dari yang lainnya ada menuju di Kediri. Makanya antara Panjalu Kediri dan Panjalu Ciamis itu masih saudara. Iya. Ada tambahan, Mas Doni? Saya kira mungkin ya apa yang disampaikan oleh Abang King ya betul sekali sih, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin proses perjalanan kita ke Panjalu Ciamis juga salah satunya napak tilas leluhur Betul. kita. Betul. Nah, jadi mumpung kita masih punya semangat dan kita masih punya leluhur yang masih ada jejak napak tilasnya itu, kenapa enggak kita sowan lah setidaknya, atau kita Karena memang muri secara emosional memang dekat ya. dekat sekali gitu. Pernah nggak Pangking melihat sosok secara dohir Eyang Prabu Cakradewa? Oh, itu mah rahasia lah. Rahasia. Apa itu kalau rahasia? Iya, itu mah rahasia. Pernah kan? Pribadi Oh, itu siap. mah pribadi itu. Iya siap. Ya. Ya, kira-kira ada nggak hal-hal yang pernah terjadi di sini, hal-hal yang mistis? Memang kalau yang mistis di sini tempatnya juga kan di hutan belantara, kayu besar dan banyak penunggunya. Itu luar dari kodamnya ataupun luar dari Prabu Sang Hyang Cakradewa atau yang memegang ini wilayah. Ya. Jadi banyak gitu. Maka nggak aneh kalau di sini banyak kejadian-kejadian yang aneh yang di luar akal kita semua. Ada yang misalnya kerasukan atau apa? Nggak mungkin Eyang Iya, terjadi. iya. Kalau Eyang itu belum pernah nitis ke salah seorang, ataupun akan nitisnya juga yang memberi kilat-kilat atau segala Ya. Harapan ke depan. harapan ke depan di sini sebagaimana ini tercantum dalam program pemerintah, yaitu Cagar Budaya Kabupaten Ciamis yang merupakan situs Kerajaan Panjalu. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih berkembang lagi untuk yang ziarah, dan ziarah ke sini intinya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di tempat pasucian, di tempat sejarah, yaitu di tempat Kerajaan Panjalu. Dan selain dari sini, ini merupakan salah satu tempat bekas Ngabegawan tempo dulu. Dengan peradaban budaya disebut Ngabegawan. Tapi kalau dilihat dari segi kacamata agama Islam, itu sedang menjalankan ilmunya tasawuf. Soalnya tidak semena-mena memerintah kepada anaknya, yaitu Sang Hyang Borosmora, untuk maguron kepada Sayyidina Ali kalau beliau belum masuk Islam. Nah itu
pesan Prabu Cakradewa, apa yang Pak Engking bisa sampaikan untuk generasi untuk penerus. generasi penerus? Ya, sebagaimana tertera dalam wangsit, seperti halnya biasa suka dibicara atau diturunkan pada waktu upacara sakral nyangku, wangsit Panjalu, mungkin pada tahu atau banyak yang tidak mengetahui. Panjalu tunggu rahayu, tangkal waluya, mangan karena halal, pakai karena suci, cap lampah sebenarnya. Nah, itu jadi pegangan khusus Seputu Panjalu yang diwariskan dari leluhur-leluhur kita semua. Jadi kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa ya, dengan kita tidak akan ada dengan sekarang kita bisa berdiri seperti ini bertiga tanpa adanya leluhur kita, Iya, betul. termasuk salah satu beliau. Adalah kita sebagai generasi bangsa lestarikan itu, Amin. Ya, betul. jaga dan lestarikan, jangan sampai punah atau hilang tergerus oleh zaman. Jadi setidaknya itu cerita-cerita dari leluhur itu bukti nyatanya masih ada, dan hingga insya Allah hingga sampai anak turun kita, cucu sampai berapa turun nanti, insya Allah. Amin. Amin. Wasiat luhur para karuhun, jadikan amalan lahir batin agar selamat dunia dan akhirat. Meminta dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan para karuhun dan leluhur kita untuk mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Oh iya. Oh, kita pohon Pancasila. Suasana setelah Patilasan dan Prabu Cakradewa Cipanjalu. Kita melindungi. Suasananya adem, enak, dan ini masuk dalam kawasan hutan lindung Cipanjalu dan masih alami lah ya, belum terjamah tangan-tangan manusia, jadi jahil. Ya, kalau bisa dipertahankan seperti ini terus hingga sampai nanti, mungkin insya Allah ini jadi salah satu juga untuk paru-paru oksigen untuk yang ada di bumi ini. Ya, mudah-mudahan masyarakat bisa tetap menjaga lingkungan, ya, sadar. Amin. Sadar. Ini adalah kekayaan Lah. orang di tempat lain, di luar negeri ada nggak yang kayak gini? Waduh. Mungkin kalau untuk lokasi mungkin ada ya, cuman kalau sampai dengan kita kesadaran kita jika dengan ada suatu situs atau suatu makam para waliullah atau bahkan mungkin leluhur ya, karuhun yang ada tidak seperti di Indonesia yang kita menghargai, menghormati, dan kita menjaga. Mungkin di luar tidak seperti ini.